Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man da'a bida'watihi Wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh, karena memang jamaah sekalian, amal soleh itu adalah yang diinginkan oleh orang yang sudah meninggal. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, ya orang-orang yang sudah meninggal itu mereka ingin balik ke dunia, mereka ingin beramal soleh, mereka ingin sholat ya sekedar 2 rakaat, ya ingin sedekah, ya intinya semua amal soleh, ya. Makanya bersyukur kita kepada Allah hari ini diberikan kesempatan beramal soleh. Mudah-mudahan amal soleh yang telah kita kerjakan maupun yang sedang kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kajian kita hari ini adalah sebaik-baik susuan, seburuk-buruk penyapihan. Apa ini, Pak? Ya, ini adalah bagian dari sabda Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Fa ni'mal murdi'ah wa bi'satil fatimah." Ya, artinya apa? Ya, sebaik-baik susuan dan seburuk-buruk penyapihan. Pertanyaannya, maksudnya apa? Ya, nah maksudnya ada di sini nih, kekuasaan namanya. Jadi kekuasaan itu adalah sebaik-baik susuan dan seburuk-buruk penyapihan. Nah, ini diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, innakum satahrisuna 'alal imarah, ya, wa innaha satakunu nadamatan wa hasratan yaumal qiyamah. Nah, habis itu ada kalimat kan, fa ni'mal murdi'ah wa bi'satil fatimah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, kalian akan berambisi, kalian akan berambisi untuk apa? Untuk menjadi penguasa. Makanya hari ini kalau kita lihat di jalan, ya banyak foto-foto yang tersebar gitu kan, ya ingin menjadi pemimpin. Nah, ini jangan heran, ya Rasulullah SAW sudah mengatakan dulu gitu, sesungguhnya kalian itu akan berambisi untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi penguasa, ya baik legislatif maupun eksekutif. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, wa innaha, kekuasaan itu, kepemimpinan itu, satakunu nadamatan, dia akan menjadi penyesalan, wa hasratan, dan kerugian, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, fa ni'mal murdi'ah wa bi'satil fatimah. Artinya apa? Hal itu ibarat sebaik-baik susuan dan seburuk-buruk penyapihan. Nah, mungkin bingung kita apa maksudnya ya? Kenapa Rasulullah SAW menggambarkan kekuasaan itu dengan apa? Sebaik-baik susuan. Kenapa, Pak? Dan kenapa Rasulullah SAW menggambarkan kekuasaan itu seburuk-buruk
penyapihan. Kenapa? Di antara para ulama yang menjelaskan adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Kata beliau apa? Maksud dari ni'mal murdi'ah itu, atau bahasa kita tadi sebaik-baik susuan itu adalah apa? Ketika di dunia. Jadi ketika di dunia kekuasaan itu enak gitu. Ya, sampai diibaratkan dengan sebaik-baik susuan gitu. Ya, jadi kalau seorang bayi dikasih susu ASI ibunya gitu, kira-kira seneng apa enggak, Pak? Seneng. Bahkan ada yang lagi nangis misalnya gitu kan, nangis habis itu diambil maknya. Biasanya cara ya menenangkan dia dikasih apa, Pak? Dikasih ASI. Kalau bayi itu sehat pasti dia diem, kalau bayi sehat. Tapi kalau bayi sakit ada kemungkinan nggak langsung diam gitu. Tapi umumnya semua bayi yang dikasih susu ASI ibunya pasti senang. Makanya disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang namanya kekuasaan itu menyenangkan di dunia. Makanya dicari dan dikejar. Oleh siapa? Oleh manusia. Ya, tetapi apa? Tetapi hati-hati, dia bisa menjadi penyesalan. Wa innaha satakunu nadamatan wa hasratan. Dia bisa menjadi penyesalan dan dia bisa menjadi apa? Kerugian nanti di hari kiamat. Maka Rasulullah katakan, wa bi'satil Fatimah. Maksudnya apa? Ya, yang artinya tadi seburuk-buruk susuan, maksudnya apa? Maksudnya disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksudnya adalah setelah kematian. Jadi setelah kematian akan menjadi apa? Akan menjadi keburukan untuknya, akan menjadi penyesalan. Maka diumpamakan oleh Rasulullah, diibaratkan oleh Rasulullah seperti apa? Seperti seburuk-buruk susuan, seperti seburuk-buruk penyapihan. Karena seorang bayi ketika disapih, ya setelah 2 tahun minimal kan minimal ngasih ASI itu kan di dalam syariat 2 tahun. Setelah dikasih ASI 2 tahun dan disapih, biasanya bayi itu gimana, Bu? Gimana, Pak? Bapak-bapak nggak tahu ya, kalau ibu-ibu tahu pasti ya. Ya, gimana kira-kira bayi yang disapih, senang apa sedih, Pak? Umumnya ada nggak bayi ketika disapih senang dia gitu? Nggak ada kan? Umumnya bayi yang disapih itu sedih. Apalagi seburuk-buruk penyapihan. Begitu 2 tahun sama maknya, udah kamu jangan ASI lagi. Ada juga mak yang ngerti gitu perasaan bayinya gitu kan, bertahap gitu. Hari ini kalau biasanya ya 5 kali ya sehari, dikurangi jadi 4 kali gitu. Besok dikurangi lagi jadi 3 kali, dikurangi lagi. Itu cara penyapihan yang baik. Sebaik-baik penyapihan saja bayi sedih bayi. Makanya umumnya bayi ketika disapih nangis. Apalagi seburuk-buruk penyapihan. Sama maknya bilang apa? Sudah cukup 2 tahun. Apa lagi katanya? Sudah cukup 2 tahun. Akhirnya apa? Ada bayi yang meraung-raung. Jadi intinya Bapak Ibu dirahmati Allah, kekuasaan itu diumpamakan oleh Rasulullah SAW apa? Ya seperti seburuk-buruk penyapihan. Yang artinya apa? Setelah kematian itu akan menjadi penyesalan dan akan menjadi kerugian. Ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat para sahabat Nabi itu ya tidak ada yang berambisi, Pak. Ya kalau sekarang ya umumnya berambisi, Pak ya. Dan itu sesuai dengan
Ya sabda Nabi Muhammad SAW yang kita sampaikan ini. Ya kalian akan berambisi untuk menjadi penguasa. Ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang berambisi untuk menjadi penguasa itu nggak dikasih oleh Rasulullah. Orang yang minta jabatan itu nggak dikasih oleh Rasulullah. Makanya Bapak nanti, apalagi ini tanggal 14 Februari ini, harus apa Pak? Harus milih pemimpin itu ya seperti ya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad gitu, sesuai sunnah gitu. Ya, jadi dalam sebuah hadis Abu Zar itu sahabat Nabi. Jadi beliau pernah minta ya jabatan kepada Rasulullah, minta gitu. Ya, Rasulullah katakan apa Pak? Ini araka dha'ifa. Sesungguhnya aku melihatmu lemah, kata Rasulullah. Ya. Sebenarnya bukan karena lemah itu saja gitu, bukan. Nanti ada hadis yang lain. Karena minta secara umum. Bukan karena lemah saja. Kalau kuat dia minta, itu juga tidak boleh dikasih. Kalau Abu Zar memang kata Rasulullah alasannya apa? Ini aroka dha'ifa, aku melihatmu lemah gitu. Ya, tetapi sebenarnya illah di sini sebab Rasulullah SAW tidak memberikan jabatan kepada dia itu bukan karena lemah semata, tetapi karena apa? Karena minta gitu. Ya. Nah, Rasulullah kemudian mengatakan kepada Abu Dzar, "Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi." Masya Allah. Ya, aku menyukai bagimu apa yang kusukai untuk diriku. Ya, artinya apa Pak? Artinya seorang sahabat itu, seorang sahabat yang baik itu apa Pak? Mencintai kebaikan yang ada pada dirinya itu juga ada pada sahabatnya. Dia nggak mau mencelakai sahabatnya gitu. Apalagi dia tahu kekuasaan itu bisa membuat penyesalan. Dia nggak mau temannya nanti menjadi menyesal. Maka Rasulullah SAW ketika Abu Zar minta, dia nggak ngasih. Rasulullah tidak ngasih. Ya, kalau kita ada teman kita datang minta dukungan, pernah nggak kita katakan kepada dia Pak? Kita tahu misalnya dia memang lemah di dalam satu segi, dua segi atau tiga segi. Pernah nggak kita katakan kepada dia, wahai sahabatku, wahai saudaraku, wahai keluarga, kan biar keluarga kalau mau nyalonin jadi pemimpin, ya datang kemana? Ke keluarga dekat dulu kan, datang ke temannya dulu kan. Pernah nggak kita katakan seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, sahabatnya? Inni araka dha'ifa, sesungguhnya aku melihat engkau wahai saudaraku, wahai keluargaku lemah gitu. Dan aku mencintai ya apa yang ada padamu seperti aku mencintai pada diriku gitu. Pernah nggak Pak? Nah, ini bisa ditiru Pak ini Pak. Ya, nanti kalau ada teman Bapak datang gitu kan, minta dukungan gitu kan. Nah, kalau Bapak tahu dia lemah gitu kan, apa yang Bapak katakan? Kalau di Indonesia paling diem aja ya. Ya maksimal apa? Maksimal tidak mau milih gitu Pak ya. Tapi jarang kan ada saudara kita atau ada sahabat kita yang mengatakan sesungguhnya ente itu lemah gitu. Ya, dan Rasulullah kemudian mengatakan kepada Abu Dzar apa? La ta'amaranna 'al isnain, la ta'amaranna 'ala isnain. Kamu jangan menjadi pemimpin di antara dua orang. Jadi dua orang aja kamu jangan gitu. Apalagi banyak. Karena dua orang pun akan diminta pertanggungjawaban, Pak. Jadi yang namanya kepemimpinan itu bukan main-main, Pak. Kalau hari ini kepemimpinan itu seperti apa rasanya? Orang ketawa-tawa gitu kan. Coba lihat pemimpin-pemimpin itu kayak nggak ada beban gitu. Oh, itu dahsyat, Pak. Dua orang aja jangan gitu, karena dua orang nanti akan bertanggung jawab
Jangan. Dan Rasulullah mengatakan kemudian wala tawallayanna mala yatim. Jangan kamu menguasai atau mengurusi harta anak yatim. Karena mengurus harta anak yatim juga apa, Pak? Butuh manajemen, butuh kepemimpinan. Salah-salah bisa apa, Pak? Nah, kita makan harta anak yatim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat hadis yang lain terkait dengan larangan meminta. Larangan meminta. Jadi bukan saja karena lemah gitu, bukan saja karena lemah, tapi umumnya larangan meminta gitu. Karena kalau misalkan karena lemah saja, berarti apa? Kalau yang kuat boleh dong minta gitu kan? Karena di hadis Abu Dzar tadi kan kata Rasulullah, inni aroka dha'ifa, aku melihat engkau lemah. Kalau alasannya karena lemah, berarti yang kuat boleh minta dong. Tidak. Yang nggak boleh itu minta, bukan saja lemah, tapi yang nggak boleh apa? Minta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Sa'id, ya Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman, kata Rasulullah. Jadi Abdurrahman bin Samurah mengatakan, Rasulullah mengatakan kepadaku, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman bin Samurah, ya, la tas'alil imarah, kata Rasulullah kepada Abdurrahman bin Samurah, jangan minta kekuasaan. Imarah itu kekuasaan, jangan minta. Fa innaka in utitaha an ghairi mas'alatin wa'inta 'alaiha, kata Rasulullah. Wa'inta 'alaiha. Karena sesungguhnya jika engkau diberikan, ya, oh bukan, sebelumnya, karena innaka in utitaha, sesungguhnya engkau jika diberikan an ghairi mas'alatin, dengan tanpa meminta, wa'inta 'alaiha, maka kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha, dan kalau kekuasaan itu atau kepemimpinan itu diberikan, ya, dengan meminta gitu, dengan meminta, maka apa? Maka kamu akan dibebankan, ya. Jadi maksudnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang mendapatkan jabatan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama apa? Diminta dan dikasih gitu. Dia minta dan dikasih. Yang kedua apa? Dia nggak minta tapi dikasih, disuruh gitu, disuruh, Pak, diamanahi, dipercaya gitu, ya. Jadi ada dua nih. Sama mungkin kepemimpinan masjid juga begitu kali, Pak, ya. Kalau di masjid ini mencalonkan diri atau diamanahkan, nggak minta, Pak, ya, selamat berarti. Ya, karena kalau minta dikasih, kamu akan dibebankan. Wukilta ilaiha, kata Rasulullah, kamu akan dibebankan. Maksudnya apa? Allah tidak beri taufik di dalam apa? Di dalam menjalankan kepemimpinan itu. Jadi ibaratnya kerja sendiri, Pak, nggak dibantu Allah. Ya, tapi kalau diberi tanpa minta apa? Diamanahkan tadi, dipercaya. Kamu kayaknya cocok nih, kayaknya gitu. Ya. Sama kayak misalnya kalau di Indonesia sekarang misalnya partai kali, Pak, ya. Karena partai ini kan termasuk salah satu wasilah untuk mencari apa? Mencari tokoh-tokoh yang punya kapasitas gitu kan. Kan sebenarnya partai itu kan wasilah untuk hadir muncul pemimpin yang baik-baik kan. Makanya partai yang benar biasanya apa, Pak? Partai yang benar dia cari itu, kamu cocok jadi gubernur, kamu cocok jadi anggota DPR gitu kan, kamu harus dipilih nih gitu, kamu harus mencalonkan diri gitu. Cuma kalau sekarang entah bener enggak gitu kan, ada berita, ya, partai malah nunggu bayaran gitu, ya, bener apa enggak wallahu alam, karena berita itu bisa benar
bisa salah gitu kan. Nah itu sudah melenceng sebenarnya itu. Ya kalau artinya kalau calon anggota DPR misalnya atau calon gubernur dia harus bayar partai biar dia bisa maju, berarti kan dia sebenarnya bukan di apa Pak, bukan dipilih, bukan disuruh, tapi apa ya dia mau gitu kan, bahkan sampai bayar apa katanya gitu kan, nanti diklarifikasi sama orang yang punya partai ya, karena berita itu kan kadang valid kadang tidak valid kan gitu kan ya. Ada istilah mahar gitu katanya ya, mahar, harusnya itu tidak ada itu ya, karena partai itu ya dia harus mencari apa, kalau dulu Dewan Syuro namanya, Dewan Syuro itu memilih siapa yang cocok diangkat gitu. Makanya Abu Bakar diangkat, Umar bin Khattab diangkat, Ali bin Abi Thalib diangkat, Utsman bin Affan diangkat. Mereka tidak apa Pak, mereka tidak bayar biar dipilih oleh rakyat kan gitu. Harusnya partai begitu Pak ya, artinya apa, diamanahkan dan dia tidak minta. Nah sama seperti kalau di masjid begitu Pak ya, makanya pengurus masjid rata-rata nggak ada lah koruptor di masjid ya, ada nggak ada insya Allah kan. Kalau di masjid masih berani korupsi, gawat itu ya. Tapi enggak lah, buktinya laporannya rapi bener kan, setiap Jumat ya ada laporan keuangan 50 perak pun diumumkan gitu ya. Coba ngurus negara begitu juga Pak ya, ngurus negara belajar sama masjid gitu, keren nggak Pak? Tapi itu cuma di masjid Pak ya. Tapi intinya Bapak Ibu rahmati Allah, yang menarik di sini apa? Larangan meminta. Bahkan di hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah, inna wallahi la nuwalli hadzal amal ahadan sa'alahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami demi Allah tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang memintanya. Nah, ini alasan kenapa tidak boleh minta. Jadi bukan karena lemah saja ya, utamanya umumnya tidak boleh minta, apalagi yang lemah gitu kan. Minta aja nggak boleh, apalagi yang lemah gitu. Karena Rasulullah SAW bersabda, kami demi Allah tidak akan memberikan jabatan pemerintahan ini kepada orang yang memintanya, au ahadan harasa alaihi, atau orang yang berambisi untuk mendapatkannya. Jadi ini mudah-mudahan jadi kisi-kisi nih untuk pilih pemimpin 14 Februari nanti Pak ya. Lihat Pak yang kira-kira Masya Allah gitu, jangan Pak, jangan. Karena apa? Kasihan sama dia. Kenapa kasihan sama dia? Kalau dia dapat berarti dia tidak dapat taufik, dia tidak dibantu sama Allah, dia kerja sendiri, dia lelah Pak. Tapi kalau misalnya kita tahu dia bukan ambisinya dia, ada elit yang melihat dia cocok ini jadi pemimpin gitu ya, akhirnya apa? Akhirnya diangkat gitu, kamu maju gitu, kami sokong gitu. Nah kalau jadi yang begitu itu sudah dapat tiket yang pertama. Tiket yang pertamanya apa? Yaitu dia akan diberikan taufik oleh Allah di saat memimpin nanti. Di saat memimpin nanti dia dapat satu tiket apa? Bantuan Allah di dalam menjalankan kepemimpinannya. Tapi kalau yang minta, yang berambisi dapat, tiket itu nggak dapat Pak. Tiket itu nggak dapat. Ya kita mau dong pemimpin yang dapat bantuan dari Allah kan? Ya, yang diberikan taufik oleh Allah, sehingga apa? Kebijakannya menguntungkan kita nanti. Ya karena apa? Karena kebijakannya nanti ditolong dia oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga ya akan memberikan ya efek positif untuk yang dipimpinnya. Tapi kalau dia tidak ditolong oleh Allah, berarti apa? Yang dipimpinnya akan mendapatkan efek negatif. Tapi ya bukan semuanya, baru satu tiket Pak ya. Untuk menjadi sempurna pemimpin itu harus banyak tiket memang. Tapi tiket yang pertama apa Pak? Tiket yang pertama dia harus tidak minta, tapi apa?
tapi dia diberi, diamanahi. Abu Bakar diamanahi, Umar diamanahi, Utsman diamanahi, diangkat. Ali juga begitu. Tidak ada yang berambisi dari para sahabat Nabi untuk menjadi penguasa. Kalaupun ada orang-orang error yang mengatakan para sahabat Nabi berambisi untuk mendapatkan kekuasaan, nah, itu adalah penyelewengan. Nggak ada itu. Khulafah Rasyidin Al-Mahdiin nggak ada ambisi untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan kekuasaan. Itu penyelewengan kalau ada yang mengatakan mereka berambisi untuk mendapatkan kekuasaan. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, ini terkait dengan apa yang kita sampaikan ini, ya mudah-mudahan menjadi apa Pak? Menjadi ya satu kisi lah ya, di antara kisi-kisi untuk kita nanti memilih pemimpin. Ya, jangan sampai kita memilih baik pemimpin yang di level legislatif maupun eksekutif yang kita tahu memang mereka itu berambisi untuk menjadi penguasa, tapi carilah orang-orang yang diangkat oleh orang di sekitarnya. Karena apa? Karena mereka dianggap mampu untuk menjalankan kepemerintahan di Indonesia. Baik, yang selanjutnya Bapak Ibu dirahmati Allah, penting juga disampaikan sedikit apa? Agar pemimpin itu tidak menyesal gitu ya. Karena kan kata Rasulullah tadi, yang namanya kepemimpinan ya, kekuasaan itu kan secara umum disebutkan tadi, innaha satakunu nadamatan wa hasratan. Kata Rasulullah secara umum mereka nanti di hari kiamat akan menjadi penyesalan dan menjadi apa? Menjadi kerugian. Tapi kita temukan Pak, di dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ada juga pemimpin yang tidak menyesal nanti di hari kiamat. Artinya apa? Dia harus melakukan sesuatu gitu. Dia akan diberikan posisi yang luar biasa nanti di sisi Allah Ta'ala. Ya, artinya apa? Ada pemimpin yang nggak menyesal gitu. Ada pemimpin yang nggak merugi gitu. Nah, ini mudah-mudahan ya pemimpin-pemimpin kita ada yang seperti itu, atau ada kita gitu ya, kita baik level rendah maupun level tertinggi, kita bisa menjalankan apa yang menjadi pengecualian itu ya. Karena yang namanya manusia itu sebenarnya tidak lepas dari ya kepemimpinan ya, bisa dipimpin dan bisa memimpin. Nah, kalau kita jadi pemimpin, apa yang harus kita lakukan biar kita selamat Pak? Yang pertama, nah ini nih yang pertama, harus adil namanya. Jadi kalau pemimpin adil itu dia tidak menyesal, dia tidak merugi nanti di hari kiamat. Bahkan apa Pak? Bahkan nanti dia dapat posisi luar biasa, dapat posisi di sebelah kanannya Allah, di atas panggung yang terbuat dari cahaya. Masya Allah. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pemimpin masjid adil gitu, keren nggak Pak? Nah, ini siap-siap dapat apa nanti? Dapat posisi di sebelah kanannya Allah Ta'ala, dan itu ya di atas mimbar, di atas panggung yang terbuat jadi dari cahaya ya. Kata Rasulullah SAW, yang artinya apa? Orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar atau panggung yang terbuat dari cahaya. Di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla, sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua. Yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga, dan adil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. Jadi di sini disebutkan sampai keluarga Pak ya, karena memang di keluarga juga ada pemimpin kan? Kan dalam sebuah hadis yang umum itu kan disebutkan kullukum ra'in kan? Setiap kalian itu adalah pemimpin. Setiap kalian itu pemimpin. Pemimpin keluarga, bahkan istri juga pemimpin di rumah suaminya. Bahkan sampai disebutkan di hadis itu seorang pekerja gitu, seorang pekerja juga pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin dari harta tuannya gitu ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika memimpin keluarga, memimpin negara, memimpin apa lagi ya, memimpin harta tuannya bagi pekerja, ketika dia adil, dia letakkan sesuatu pada tempatnya, dia tidak pernah khianat di situ,
Berarti apa, Pak? Siap-siap diberikan tempat di hari kiamat nanti di sebelah mana, Pak? Sebelah kanannya Allah, di atas panggung yang terbuat dari cahaya. Masya Allah. Jadi nggak apa-apa jadi pemimpin sebenarnya, cuma jangan apa, Pak? Jangan minta, jangan berambisi. Kalau dikasih, ya tawakaltu 'ala Allah saja, Pak. Tawakaltu 'ala Allah. Usahakan menjadi pemimpin adil, maka dapat kesempatan nanti di hari akhirat di sebelah kanannya Allah, di atas panggung yang terbuat dari cahaya. Masya Allah. Di hadis yang lain juga disebutkan di sini, Pak, terkait dengan keadilan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang yang memimpin, kata Rasulullah, 10 orang, melainkan ia akan didatangkan dalam keadaan tangan yang terbelenggu pada hari kiamat. Makanya saya katakan di awal tadi, 2 orang, 10 orang, ya, semua ada pertanggung jawaban. 10 orang saja ada pertanggung jawaban, Pak. Ada pertanggung jawaban. Nanti dia akan datang atau didatangkan dalam keadaan tangan terbelenggu pada hari kiamat. Tangannya terbelenggu. Gimana, Pak, kalau tangan terbelenggu itu? Gini atau gimana? Gini. Diborgol, Pak, ya? Gimana kira-kira? Jadi pemimpin itu walaupun cuma 10 orang, Pak, dia didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan tangan terbelenggu, Pak. Terbelenggu. Apalagi mimpin 200 berapa? 200 sekian juta gitu. Wah, Allah ya Rabbi. Terbelenggu tangannya, Pak. Terbelenggu. Sampai apa? Hingga keadilanlah yang akan melepaskannya dari ikatan tersebut. Jadi kalau dia adil ketika memimpin itu, 10 tahun dapat kesempatan adil gitu. Ya, makanya nih kalau yang sudah merasa nggak adil kemarin, segera sisa-sisanya adil, Pak, ya. Sisanya adil, jangan tambah parah, Pak. Makin dapat sisa makin tambah parah gitu, tambah zalim gitu kan, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu siap-siap tuh kezoliman yang akan membuat dirinya celaka. Artinya apa, Pak? Kalau adil nanti pemimpin itu terlepas dari belenggu itu. Memang sekarang kita nggak bisa lihat, Pak, ya. Nantilah kita bisa lihat, Pak, di hari akhirat. Ya, pemimpin-pemimpin zolim itu tangannya terus terbelenggu gitu. Ya. Kalau sekarang belum terlihat, Pak, ya. Nah, begitu juga di hadis yang sering kita dengar kalau ini, ya, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, artinya naungan Allah Ta'ala. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah adalah imam adil. Masya Allah, Pak. Imam kalau adil itu, pemimpin kalau adil itu, di saat matahari 1 mil di atas kepala manusia di padang mahsyar itu, Pak. 1 mil, Pak. 1, sampai nggak ke masjid 1,6? Sampai, Pak? Kurang dikit kali ya. 1,6 kilometer. Berarti kalau di sini kita mataharinya di situ. Kira-kira panas nggak, Pak? Orang yang menjadi pemimpin di dunia dan dia adil, dia dapat naungan dari Allah Ta'ala. Karena di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Enak nggak jadi pemimpin, Pak? Enak nggak? Enak. Jika adil, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, siapapun di antara kita memimpin keluargakah itu, memimpin apapun yang kita pimpin, usahakan untuk senantiasa apa, Pak? Adil. Yang arti secara umum apa? Wada'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada porsinya, pada tempatnya. Yang boleh dilakukan, lakukan. Yang nggak boleh dilakukan, jangan lakukan. Bapak Ibu dirahmati Allah, yang kedua, agar pemimpin ya tidak merugi nanti di hari kiamat. Tapi waktunya tinggal 4 menit, ya, nanti kita sampaikan. Setelah azan kita lanjut apa enggak? Setelah azan, ya.
Ada 6 Pak, ada 6 tapi nggak banyak insya Allah ya, yang membuat pemimpin itu menjadi tidak merugi. Yang kedua Pak, tidak menutup diri dari memenuhi kebutuhan rakyat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma min imam yughlaq babahu duna dzawil hajah wal khallah wal maskanah illa aghlaqallahu abwabas sama duna khallatihi wa hajatihi wa maskanatihi. Tidaklah seorang pemimpin, kata Rasulullah, yang menutup pintu rumahnya karena tidak mau melayani orang-orang yang memerlukan, orang fakir miskin dan juga orang yang sangat membutuhkan, kecuali Allah akan menutup pintu langit dari keperluan, kebutuhan dan hajatnya. Ya, nah, jadi pemimpin Pak Lurah kah itu, ya jangan pernah nutup apa Pak? Nutup pintu ketika ada yang membutuhkan. Itulah konsekuensi pemimpin Pak. Ketika memimpin itu sebenarnya kita sedang beribadah Pak, Masya Allah, sedang beribadah. Jadi memimpin itu bukan sedang main-main, tapi sedang beribadah. Bahkan di hadis-hadis tentang keutamaan menjadi pemimpin itu luar biasa Pak. Lebih baik dari orang beribadah di masjid. Subhanallah, itu dapat tugas memimpin itu. Makanya ketika memimpin saatnya beribadah. Dan ini yang harus disadari oleh kaum muslimin yang ada di Indonesia Pak, bahwa memimpin itu beribadah. Mungkin nanti Bapak cari Pak, kenapa saya katakan ibadah? Dia ganjarannya luar biasa. Kalau diketuk kita jam 10 malam dan status kita sebagai pemimpin, kalau yang nggak tahu kalau dia sedang beribadah, dia bangun nggak Pak? Dia mau nggak menerima? Nggak mau Pak. Udah tutup kantor katanya gitu. Benar nggak Pak? Besok datang, besok mati. Besok mati dia, karena butuhnya saat itu kan, butuhnya saat itu. Tapi kalau orang tahu bahwa dia sedang beribadah Pak, 5 tahun itulah dia ibadah Pak, Masya Allah. 5 tahun itu ibadah. Makanya saya kalau ada yang nunjuk mau juga kadang-kadang kalau mikir ini Pak. Kalau ada yang nunjuk, kalau minta ogah Pak, ya kan? Karena kesempatan beribadah. Kesempatan beribadah, Masya Allah Pak, ya. Nah, orang yang nutup kebutuhan rakyat ketika mereka butuh, maka Allah akan tutup pintu langit dari keperluan, dari kebutuhan dan hajatnya. Allah akan tutup. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kadang-kadang kita lihat pemimpin itu hidupnya banyak yang sengsara Pak ya, walaupun kelihatannya bahagia gitu. Kenapa? Bisa jadi banyak kebutuhan rakyat yang tidak terpenuhi gitu. Bahkan ada rakyat yang datang ke kantornya, kantor DPR gitu kan. Ada yang bahkan bukan diusir Pak ya, tapi apa Pak? Dikejar gitu kan. Harusnya jangan gitu Pak. Apa mau kalian gitu kan? Memang kami tidak bisa memenuhi semuanya, tapi kami akan berusaha untuk apa? Untuk menjalankan apa yang kalian inginkan. Kan begitu kan Pak ya? Nah, yang ketiga apa Pak? Yang senantiasa menasihati rakyatnya dan tidak mengkhianati mereka. Kalau yang senantiasa menasihati rakyat, nggak menyesal nanti dia, bahkan dia bahagia. Kenapa? Rasulullah SAW di sini mengatakan apa? Mamin amir yali amrul muslimin ya thumma la yajhad lahum wa yansah illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Tidaklah seorang pemimpin pun yang mengurusi perkara kaum muslimin kemudian dia tidak bersungguh-sungguh bekerja dan mereka ya tidak menasehati rakyatnya, kecuali ia pasti ya tidak akan masuk surga bersama mereka. Ya, artinya apa Pak? Ancaman buat pemimpin yang nggak mau sungguh-sungguh bekerja dan nggak mau menasehati rakyat, tidak akan masuk surga bersama rakyat.
Artinya apa? Kalau jadi pemimpin yang mau dimasukkan ke surga nanti bersama rakyatnya, berarti apa? Dia harus bersungguh-sungguh bekerja. Jangan jadi presiden tapi maunya dilayani. Benar nggak Pak? Harusnya jadi presiden itu apa Pak? Melayani. Kalau sekarang kebalik Pak. Ya Allah, kalau sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan yang diterapkan oleh para sahabat, kira-kira banyak nggak yang mau jadi pemimpin Pak? Melayani gitu. Harus bersungguh-sungguh Pak, harus bersungguh-sungguh. Kalau nggak bersungguh-sungguh, nggak masuk surga bersama rakyat. Masya Allah, harus bersungguh-sungguh Pak. Dan harus menasehati. Makanya jadi pemimpin itu minimal yang bisa nasihat lah Pak ya. Makanya Umar bin Khattab bisa khotib kan, benar gak Pak? Abu Bakar khotib gitu kan. Ya kalau nggak tiap hari minimal 1 kali Jumat lah gitu kan. Kan khotib isinya apa? Nasihat kan ya, khotib menasihati diri pribadi dan juga jamaah sekalian, kan sering begitu kan, agar jamaah meningkatkan ketakwaan. Utsman, Ali, semua orang-orang yang memberikan nasihat. Masya Allah. Nah kemudian apa kata Rasulullah di hadis yang lain? Tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk surga. Jadi ada pemimpin yang haram masuk surga Pak, kalau ketika dia memimpin, dan ketika dia memimpin dia membohongi rakyatnya, menzolimi rakyatnya, dan kemudian di saat dia memimpin dia mati Pak, dia meninggal ya, maka kalau dia meninggal saat itu haram baginya surga. Ada nggak pemimpin Indonesia ya level eksekutif, legislatif yang ketika bertugas meninggal? Ada nggak Pak? Belum ya, karena kalau meninggal saat bertugas dan kalau dia saat itu menipu rakyatnya, haram masuk surga. Taib yang keempat apa Pak? Yang keempat, menjadi pemimpin itu apa? Tidak menerima hadiah. Tidak beribadah, bukan, tidak menerima hadiah. Makanya Pak, saya katakan dari awal, pemimpin itu adalah ibadah. Ketika seorang sedang memimpin berarti sedang beribadah. Kalau dia sadar sedang beribadah, kalau ada larangan seperti ini dia nggak stres banget gitu, nggak stres banget. Tapi kalau hari ini Pak kita sampaikan seorang pemimpin dilarang mendapatkan hadiah atau menerima hadiah, stres nggak pemimpin sekarang Pak? Kalau pemimpin sekarang stres nggak Pak? Ya kata orang sih jadi pejabat banyak hadiahnya, benar nggak? Ya bukan hadiah namanya, bahasanya apa? Bahasanya apa Pak? Gratifikasi namanya apa? Hibah. Rasulullah SAW mengatakan apa? Al hadiah ilal imam ghulul, kata Rasulullah. Hadiah yang diberikan kepada seorang pemimpin adalah pengkhianatan Pak. Dan begitu juga pekerja Pak, pegawai. Kalau kita sampaikan ke pegawai sekarang kayaknya nggak mau jadi pegawai Pak ya. Tapi kalau sadar dia menjadi pegawai itu sedang beribadah Pak, Masya Allah, menjadi pegawai sedang beribadah. ASN itu sedang beribadah, Masya Allah. Cuma orang-orang sekarang nggak sadar Pak, kalau jadi pegawai negeri itu ibadah. Taunya dia jadi pegawai masjid saja ibadah, benar gak? Makanya jadi pengurus masjid biasanya ikhlas, benar kan? Sebenarnya nggak ada bedanya Pak. Jadi pegawai masjid dengan jadi pegawai pemerintah itu sama-sama ibadah. Maka ketika jadi pemimpin, ketika jadi pegawai, ikut juga apa yang dikatakan oleh Nabi. Apa kata Nabi terkait dengan pekerja itu atau pegawai itu?
hadaya al-umal ghulul. Hadiah-hadiah yang diberikan kepada pengurus atau kepada pegawai adalah pengkhianatan. Masya Allah, Pak. Jadi pegawai itu nggak boleh dapat hadiah, Pak. Kalau mau pekerjaannya itu jadi ibadah gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya susah, Pak ya. Kalau kita urus sesuatu kita nggak ngasih, ya nggak ngasih apa, Pak? Hah? Kayaknya nggak enak gitu ya pas perginya, bener nggak, Pak? Bener nggak, Pak? Nah, kalau saya nggak tahu kalau bapak-bapak gimana, Pak? Pernah, Pak, ngurus sesuatu, ngurus KTP kah itu, ngurus apa namanya, ngurus SIM kah itu, ngurus apa lagi, Pak? Ngurus surat tanah lah kah itu kan? Surat ngurus apa lagi, Pak? Dan lain-lain, Pak. Kalau bapak nggak ngasih sesuatu setelah dapat tanda tangan, gimana, Pak? Enak nggak balik badan? Hah? Gimana, Pak? Nggak enak, nggak enak kata beliau. Nggak enak, itu bahaya, Pak, bahaya. Maka ke depan Pak, kalau kita mau baik, ya, pemimpinnya baik, rakyatnya baik, coba mulai terapkan gitu, Pak. Ya apalagi yang mau apa, Pak? Yang mau perubahan gitu kan? Yang mau perubahan, apalagi yang mau perubahan. Maka mudah-mudahan ada keinginan juga untuk merubah yang ini, Pak ya. Amin, Masya Allah. Ya, jangan pula rubah orangnya doang gitu kan. Hadiahnya dulu kepada yang lain, sekarang kepada dia. Itu gimana gitu, Pak ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa, Pak? Kenapa tidak boleh menerima hadiah? Ini ada keterangan dari Nabi Muhammad SAW. Dulu ada seorang petugas Rasulullah, pegawai Rasulullah. Ya, dia berkata, yang ini untuk kalian dan yang ini dihadiahkan untukku. Jadi ketika dia dapat sesuatu dari rakyat gitu, maka dia katakan ini untuk negara, ini untukku. Maka Rasulullah saat itu kemudian langsung apa, Pak? Ceramah. Amma ba'du, kata Rasulullah, mengapa pejabat yang kami angkat, pegawai yang kami angkat, mereka mengatakan yang ini dari pekerjaan kalian. Artinya apa? Ini adalah pekerjaan negara, untuk negara. Sementara yang ini khusus dihadiahkan untukku. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya, lalu menunggu apakah ada orang yang memberikannya hadiah atau tidak? Ini jelas sekali, Pak ya. Artinya apa? Pegawai, pemimpin dapat hadiah gara-gara apa, Pak? Gara-gara jabatan. Kalau dia duduk di rumah saja, kira-kira dapat gak? Kira-kira dapat gak? Bapak yang nggak jadi pegawai, ada nggak tiba-tiba datang satu apa gitu? Enggak, Pak ya. Tapi dulu ketika masih menjabat gimana, Pak? Sering nggak? Yang sudah bertaubatlah, Pak. Yang sudah bertaubat. Tapi ke depan mudah-mudahan ke depan ada perubahan, Pak ya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk yang kelima dan yang keenam. Yang kelima, seorang pemimpin hendaknya mengambil penasehat dari kalangan orang-orang yang baik, dan yang keenam adalah bersikap ramah terhadap rakyat. Dua-duanya ada sabda Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan itu, tapi karena waktu yang membatasi kita tidak bisa bacakan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dirahmati Allah, kita semua kalaupun ya harus memilih, maka pastikan kita memilih yang tidak berambisi. Dan yang kedua apa? Pastikan minimal pada pemimpin yang akan kita pilih tadi ada 6 kriteria yang kita sebutkan. Sehingga apa? Insya Allah Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Insya Allah ke depan ada perubahan ke arah yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi amal soleh. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi